Pak Yohanes, bagaimana Gaikindo berkomunikasi dengan perbankan supaya lebih fleksibel untuk memberikan kredit agar penjualannya ini bisa maksimal pasca kebijakan ini ditetapkan, Pak? Jadi begini, Mbak Manohara, terus terang kita masalah kredit kita tidak berani terlalu banyak ikut campur. Karena kalau kita memaksakan untuk mereka mengucurkan dana lebih besar dan kemudian ternyata nanti malah macet, maka menjadi bumerang efek buat kita. Tapi saya rasa lembaga-lembaga keuangan memiliki akses dan memiliki knowledge yang cukup baik. Jadi mereka seperti tadinya mereka itu adalah memberikan kredit cukup banyak kepada yang namanya pengusaha-pengusaha kecil dan apa segala macam. Tapi sejak terjadinya COVID, di mana pengusaha-pengusaha kecil mengalami kontraksi ekonomi yang cukup berat, mereka itu mengalihkan kreditnya kepada pegawai-pegawai, terutama kepada pegawai pemerintah. Karena dianggap pegawai pemerintah ini cukup stabil. PHK tidak ada, kemudian yang namanya income-nya masih tetap, dan juga pegawai-pegawai perusahaan-perusahaan besar yang sifatnya lebih stabil itu mereka. Jadi saya rasa yang namanya lembaga keuangan, perbankan pasti memiliki knowledge-nya masing-masing untuk bagaimana mengentertain ataupun mendapatkan suatu celah untuk mendapatkan yang namanya bisnis di dalam industri otomotif ini sendiri. Bahkan ada orang ngomong, bagaimana kalau yang namanya down payment-nya kita turunkan sampai 0? Saya rasa juga saya malah nggak setuju. Karena kalau down payment sampai dengan 0, maka resiko bisnisnya terlalu besar. Apabila resiko bisnis terlalu besar dan pada satu saat berdampak kepada lembaga keuangan dan mereka menghentikan kreditnya kepada masyarakat, itu justru memukul industri otomotif. Jadi saya rasa saya akan membiarkan yang namanya industri keuangan, dalam hal ini lembaga keuangan untuk pembiayaan, mereka akan menjudge market di Indonesia ini by their knowledge. Kira-kira begitu, Ibu Manhara. Kita jeda dulu, saya jeda. Indonesia Business Forum akan kembali untuk Anda. Ada harapan besar dari kebijakan yang sudah ditelurkan ini dan akan segera diterapkan pada 1 Maret mendatang. Pak Menteri, apa kemudian yang mau disampaikan? Ya, jadi saya berharap sebenarnya dengan adanya kebijakan ini, kita mampu untuk menggerakkan perekonomian nasional. Dan ini saya utarakan tadi, multiplier efeknya banyak sekali. Jadi kalau kita lihat daripada top 6 daripada ekspor non-migas kita tahun 2020, 2 bidang yang berkaitan, yaitu otomotif seperti saya utarakan tadi dengan ekspor 6,6 miliar dolar dan juga besi baja yang nilainya 10,9 miliar dolar. Ini sangat penting terhadap perekonomian kita, dan 2 hal tersebut karena besi baja yang kita pakai ini dipakai juga untuk industri otomotif, maka multiplier efeknya akan tinggi sekali. Jadi saya berharap bahwa kiat-kiat tersebut dapat menggerakkan perekonomian dan mudah-mudahan bisa memperbaiki daripada perekonomian Indonesia bukan hanya pada tahun 2021 tapi juga tahun 2022 dan tahun 2023. Baik, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Yohanes, terima kasih Mas Tauhid. Mudah-mudahan saja harapan ini benar-benar bisa terrealisasi dan kita akan tunggu catatan-catatan dari Indef. Saya akhiri Indonesia Business Forum sampai di sini. Selamat malam, sampai jumpa.